Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, ada ibu-ibunya ya? Yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dimudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, umatnya, termasuk kita semuanya yang insya Allah istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam catatan saya ini saya salah apa enggak nih? Terakhir itu kita bahas sholat duha. Sholat safar sudah ya? Sholat safar sudah sampai mana? Saya lupa ini. Yang terakhir tidak luput dari catatan. Saya kayaknya sholat safar sudah. Istikharah belum ya? Belum. Nah, berarti mungkin sekarang masuk kepada sholat istikharah. Sholatul istikharati, sholat istikharah. Sholat istikharah niku sholat nopo Pak? Nggih. Sholat wangsit. Sholat wangsit. Ya. Sholat untuk mendapatkan ketetapan dari Allah ya. Pilihan. Idza hamamta bi amrin farka rak'ataini min ghairil fariidhah. Idza hamamta, jika engkau akan mengambil ketegasan pada suatu perkara bi amrin, jadi jika engkau ingin menghendaki suatu perkara, farka rak'ataini, maka rukuklah 2 rakaat. Maksudnya apa? Sholatlah 2 rakaat. Orang tiba-tiba ruku, niat mandi ruku, lagi nggak pakai, diperintah kon ruku 2 kali ruku. Nah ini ya. Maksudnya adalah supaya sholat 2 rakaat min ghairil fariidhah, di luar sholat wajib. Maka istikharah ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, yang wajib itu jelas kita tidak ragu-ragu. Wajib, sholat wajib hanya ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang lain semuanya adalah sholat sunnah, termasuk sholat istikharah. Ini nggih. Jadi sholat istikharah itu ketika kita sedang galau untuk apa? Menentukan satu pilihan. Orang cuma pilihan bojo tok. Panjenengan lagi lagi ngulet bojo, ujar-ujarnya laris apa ya? Berarti milih singkape singkai ya. Mau milih singkai bumbuan gelem. Iya kan. Soalnya nu laris wis
Ana 5 gelem kabeh jadi bingung milih sing ngendi. Nah, tidak hanya untuk memilih jodoh iya, tapi di luar itu juga diperlukan untuk istikharah ketika kita masih bimbang milih mana sekolah misalnya. Ya, ini baiknya sekolah di mana ya gitu. Tapi kalau satu pilihan, yang satu jelas ini mempelajari agama, kalau sekolah ya, yang satu agamanya tidak ada, otomatis nggak perlu istikharah itu. Jelas. Udah jelas mana yang lebih baik lah ya, yang mempelajari agama. Jadi udah nggak usah nanya sama Allah, kita sudah tahu yang lebih baik mana. Itu seperti itu. Persoalan ke depan kita akan seperti apa kan wallahu alam, kita nggak ngerti gitu ya. Sehingga kalau pilihan secara zahir jelas ya, ngaji karo nonton sinetron misalnya, apik ini jajal apa datang istikharah, aku bingung ya, apa makan ngaji apa nonton bal gitu ya, itu balnya final aja gitu kan. Wah enggak ada dadakan istikharah ya. Itu sudah jelas gitu ya. Jadi kita masih bingung mana yang lebih baik untuk saya, untuk dua hal yang baik, dua hal yang sama-sama baik, mana yang lebih baik yang mana, itu begitu. Tapi kalau sudah ngerti ini jelek, ini ya otomatis ya. Oke. Tunggu. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, tsummakul, kemudian ucapkanlah atau berdoalah Allahumma inni astakhiruka. Ini dibaca di luar sholat setelah selesai sholat 2 rakaat. Ya, saya tanyakan nih, sudah pernah baca doa ini apa belum Bapak? Belum. Karena orang tuh bingung sih ya. Orang bingung pilihan dan kursi jitok orang yo wis lah. Padahal satu pun itu perlu Pak. Satu pun itu perlu. Janjane kie apik enggak untuk saya, itu begitu, bagus enggak untuk saya, untuk dunia saya, akhirat saya, agama saya, kehidupan saya. Itu kalau bagus mudahkanlah kan gitu, kalau jelek ya jauhkanlah. Itu karena kita pada hakikatnya kan tidak tahu pada hakikatnya ya, zahirnya tahu gitu ya. Ini Bapak Ibu, misalnya pondok A kalau pondok B milih di kayak gitu ya, sama-sama baiknya tuh. Pondok A ini anak mau mondok di mana, di pondok A atau pondok B, dua-duanya kan baik nih. Nah kira-kira yang lebih baik yang mana, perlu juga itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Dengan kita sholat istikharah Bapak Ibu nggih, berarti itu adalah kesadaran diri kita bahwa diri kita itu tidak sempurna, diri kita tidak ngerti ke depan mau seperti apa, dan diri kita pun kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita yang sebenarnya, itu nggih, yang sebenarnya. Maka ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw 'ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw 'ajili amri aw ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bih. Ini yang terakhir penting sekali Bapak Ibu ya, thumma raddini bih, penting sekali. Kita baca dari depan artinya nih ya bareng biar bisa bersama-sama membacanya. Ya Allah, arahkanlah diriku, Allahumma astakhiruka ya, kepada yang baik dengan ilmumu, bi'ilmika ya.
Jadi Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, dengan ilmumu. Karena apa? Kita nggak tahu, kita ilmunya sangat terbatas dan kita mudah dibohongi. Itu kita kan mudah tertipu dengan apa yang kita lihat. Itu ketone bagus, jebule bareng udanan ngelocoh, iya kan? Luntur, ketone glowing temen gitu ya. Kan mudah tertipu itu. Bareng udanan lo jebule. Nah itu ya. Jadi memang kita tidak tahu, kita hanya zahir saja. Sebenarnya kita nggak ngerti. Ketone api teman misalnya ya, ini kalau dalam hal jodoh ya. Ketone api teman gitu ya. Ya api kan lagi pacaran gitu kan, lagi yang-yangan istilahnya lah. Kayak gitu. Jadi sikapnya kan dia apa? Di wes kayak gitu kan, dijaga betul gitu loh. Sopan banget gitu loh. Ya kan anak orang itu kan jebule Rika mien ujarku ya baru jadi bojone ngerti ya orang karo Rika bisa jadi kayak gue. Nah ini ya, ini apa ibu, ujarku mien Rika halus banget kok ya, sopan banget dan yang dikasih ada kan yang kayak gitu ya, ada gitu loh. Dan kadang-kadang menyesal jere gitu loh, nyesel kalau Rika ngerti ya sih, ya Allah. Si lanang ya kayak gue nyesel kalau kowe jarku men glowing banget jebule utang. Efek kamera. Aduh. Jadi emang jebule enak foto kalau kamera tipuannya. Nah itu. Jadi apa? Dengan ilmumu minta kita untuk ditunjukkan kepada suatu yang baik dengan bi'ilmika. Allah yang maha tahu ya, Allah yang maha tahu segalanya, yang zahir ataupun yang batin, yang kita sembunyikan ataupun yang kita terang-terangan, semuanya yang ditutup-tutupi ataupun yang tidak, Allah semuanya tahu. Nah ini wa astaqdiruka biqudratika ya, dan berilah aku kemampuan ya dengan kekuasaanmu untuk mendapatkan kebaikan itu. Minta diberi kemampuan ya dengan kekuasaan Allah. Kenapa Allah yang berkuasa? Kadang-kadang kita ngerti ngaji apik, kadang-kadang abot banget kon mangkat ngaji kan gitu ya. Alhamdulillah panjenengan bersyukur ya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala milih ngaji daripada milih nonton. Gitu. Ya kan. Kayaknya di sini luar biasa loh. Ini juga pernah lagi final nanti ya. Ternyata pada ngaji bawah jadi praiwo. Ini kan bagus gitu berarti. Langsung milih ngaji ini daripada nonton bal. Mas, iya berkurang. Masih orang kuat gue. Sing perlu diimpus maning itu. Gitu ya. Perlu diimpus gitu ya. Nah ini. Jadi memang seperti itu, supaya diberi kemampuan untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk berjuang mendapatkan kebaikan itu dengan kekuasaan Allah. Karena kita tidak mampu, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak mampu kalau nggak diberi kemampuan oleh Allah. Itu apa ibu ini? Aja kemagusan, dumeh pokam, Mas pokam. Ya, itu ya. Orang nggak boleh gitu ya. Tetap kita lemah gitu nih. Kita nggak punya kemampuan. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita. Dan aku selalu mengharapkan anugerahmu yang melimpah. Nah ini apa ibu? Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, pindah rumah misalnya, itu juga ya Allah aku nek pindah rumah kalau tetap nangkene iku jane api kendi. Ini enggak, kita ini samar jelas, karena di sana begitu, di sini begini, masih belum tahu secara pasti gitu kan ya. Istikharah ketone iya karena kayak belum tentu ketone iya kayak gini ya, lebih baik di mana janjane. Istikharah pindah rumah itu begitu Pak. Istikharah
istikharah, kira-kira kalau di sana baik ya mudahkanlah untuk bisa di sana, dan anugerahkanlah ya, berilah aku anugerahmu gitu ya. Nah ini apa Ibu? Itu. Kemudian sesungguhnya Engkau yang maha kuasa. Innaka taqdiru wala aqdiru. Aku tidak kuasa apapun, yang berkuasa, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini di menungsa itu orang-orang kebagusan memang. Meskipun gue senjata kayak ngapa ya memang nggak boleh kebagusan. Yang punya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Israel ya pasti akan kena kekuasaan Allah, tidak bisa dikalahkan. Nah ini apa Ibu ya, ini kemudian Engkau maha tahu dan aku tidak tahu sedikit pun. Ini pengakuan betul Pak ketika kita istikharah ya. Istikharah, ya Allah nek cara nyong gue sing apik ya Allah, tunjukkanlah kepadaku tapi cara nyong. Lah itu tidak pasrah namanya kan, tidak pasrah betul-betul, tidak merendahkan diri, tidak menganggapnya orang ngerti apa-apa jane. Itu nggak boleh begitu. Nah caranya kayak lebih apik ya Allah, tolong ya Allah. Ya nggak bisa. Pasrahkan betul-betul. Pokoknya tunjukkan mana yang terbaik. Saya nggak ngerti ya Allah, Engkaulah yang maha tahu. Saya nggak punya kuasa apapun, Engkaulah yang kuasa. Itu gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa memang. Dan Engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Nah, apalagi ke depan seperti apa kan nggak ngerti. Kalau saya pindah ke rumah sana itu akan jadi baik apa tidak? Wallahu a'lam, nggak tahu. Gitu Bapak Ibu. Ya Allah, jika hal ini baik bagiku, bagi agama, dunia, penghidupan dan kesudahan urusanku ya, maka mohon Engkau tetapkan kebaikan dan kemudahan bagiku. Nah jadi kita mohonnya kepada Allah ini luar biasa Pak. Ini ajaran ketika kita mohon kepada Allah adalah kebaikan bagi agama ya, dunia, penghidupan ya, di dunia dan juga di akhirat, kesudahan urusan. Mohon tetapkanlah kebaikan dan kemudahan bagiku, kemudian limpahkanlah berkah bagiku. Jika hal ini jelek bagiku ya, bagi agama, dunia dan penghidupan dan kesudahan urusanku, mohon Engkau jauhkan ia daripadaku dan jauhkan aku daripadanya, dan limpahkanlah kepadaku keutamaan juga adanya. Kemudian jadikanlah aku orang yang ridho dengan pemberian itu. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita minta diberi kebaikan. Jika ini baik ya Allah ya, jangan kemudian ini baik ya Allah, mudah-mudahan Engkau menetapkan ini ya Allah. Ya orang istikharah jenengane. Ya, enggak. Kalau ini baik bagiku ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Kayak gitu. Kalau ini jelek jauhkanlah. Pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu jauhkanlah kalau memang itu jelek. Kemudian pada akhirnya apapun ketetapan Allah itu ridho. Sudah istikharah kok orang ridho, ya orang istikharah jenengane. Kalau sudah istikharah mohon petunjuk kepada Allah, apapun keputusan Allah pada akhirnya seperti apapun itu harus ridho. Meskipun pada akhirnya lo jebule dene misalnya masalah jodoh lo dene nyora karo kae ya, padahal maksudnya nyong karo kae, keinginanku tuh dengan dia, tapi ternyata Allah menentukan lain, jebule cembul kayak gitu ya. Ya harus ridho. Itu sudah minta petunjuk nggak ridho ya berarti mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ridho dengan keputusan Allah. Wah, itu malah satu kekeliruan. Itu apa itu? Kemudian setelah berdoa seperti itu, kita mohon juga kepada Allah agar supaya ridho dengan keputusannya. Nah ini Bapak Ibu, ridhonya kita itu juga minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa ridho.
dengan keputusan Allah. Itu apa Ibu? Karena yang memegang hati kita itu juga Allah, yang membolak-balikkan hati itu juga Allah. Maka yang muqallibal qulub itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai zat yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Siki seneng ngesuk ora seneng, siki seneng pada bae ya. Siki seneng ngesuk ora. Siki ora seneng ngesuk seneng. Nah, kan nembe bolak-balik ya. Nek siki seneng ngesuk ora seneng siki seneng. Iya udah bae ya. Gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggih. Sehingga ya sudah harus itu betul gitu nggih. Dan kita mohon agar hati kita juga terbimbing oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Itu. Setelah itu waktu sami hajataka, lalu engkau sebutlah kepentinganmu. Itu nggih. Jadi kemudian sebutlah kepentinganmu. Jane kepentingannya apa? Yang dimintakan kalau ini baik, ya udah sebutkan. Jadi sebutkan kepentingan kita. Ya, maju dewan, maju bupati misalnya tuh ya. Ya mendingan dewan apa mendingan bupati. Nah kayak gitu ya. Ini kalau ya Allah badhe pengen dewan apa bupati nggih. Nah gitu ya. Ini apa Ibu? Si A apa si B gitu kan ya. Ini ada yang belum menikah? Banyak. Ada ya. Anak saya itu. Masih jauh. Sekolah harus terus dulu. Rampung sekolah maning, rampung sekolah maning gitu. Nah gelem tapi. Itu ya. Oke. Itu sholat istikharah. Jadi segitu doang Bapak Ibu tentang sholat istikharah. Nah ini memang fungsinya untuk apa? Mendapatkan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang kita tidak tahu ya, yang akan kita pilih mana yang baik untuk kita ke depannya, yang ternyata memang kita tidak punya ilmunya, tidak punya kekuasaan untuk itu juga. Nah itu apa Ibu ya. Jadi dalam hal apapun gitu nih, dalam hal apapun ya. Tapi ya itu tadi, bukan dalam hal yang wis ngerti kena kia api kia elek kok istikharah, bukan ya. Itu tidak. Dalam dua hal yang sama, mana ya ini bagaimana nih, mana yang baik untuk saya nih di antara dua atau tiga, bahkan satu pun itu boleh istikharah. Jangan yang arep kayak gini, gimana ya Allah? Ini baik enggak kalau saya melakukan seperti ini? Kayak gitu. Itu apa Ibu? Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan istikharah. Istikharah. Oke. Jangan malam hari apa? Oh, baik. Ya. Istikharah itu tidak ada ketentuan dikerjakan malam, siang, kapanpun bisa. Ya, kapanpun bisa dilakukan, tidak ada ketentuannya malam atau siang. Yang jelas pertama bukan pada waktu yang dilarang ya. Kedua ada waktu afdol, silahkan dipakai waktu yang afdol gitu ya. Yang afdol kapan? Ya malam hari gitu ya. Malam hari itu lebih utama dibandingkan dengan siang hari. Ketika panjenengan bermunajat di malam hari, yang lainnya pada tidur, panjenengan bangun betul-betul memohon petunjuk kepada Allah, itu yang lebih baik. Seperti itu ya. Ada lagi? Suratannya bebas ya. Jadi 2 rakaat dengan suratan bebas, tidak ada ketentuan suratan. Jadi monggo suratannya mau baca apa, seperti sholat biasa 2 rakaat ya. Jadi sholat biasa 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat ya, sholat sunnah biasa. Nah, kemudian diakhiri dengan apa? Doa itu tadi gitu. Ada lagi? Tunjukkan
Maksudnya ketika kita memilih jodoh di antara kira-kira apakah gambarnya terbayang-bayang? Apa ketika pilihan? Nah, misalnya kita pilih rumah atau pilih tempat pekerjaan atau mungkin pilih gadis yang kita sukai. Ya mungkin bagi bujang kan ada yang bujang, ada yang ketika pilihannya petunjuk. Baik. Ya. Jadi terkait dengan petunjuknya seperti apa, gitu ya. Saya belum menemukan di fatwa tarjih ya tentang petunjuk dari doa istikharah, gitu ya. Tapi di penjelasan para ulama itu bagaimana? Sebetulnya kembali kepada tadi yang kita doa. Ketika ini baik bagiku, qadarullah dimudahkan untuk ke sana. Ketika ini jelek, kok anak-anak baik gitu loh. Ada baik. Karena sesuai dengan yang kita doakan itu, ya. Jadi kok jebule gampang teman ya untuk menuju ke dia misalnya ya. Kalau tadi ya si A dengan si B gitu ya. Yang jelas itu begini Bapak. Dua ini tadi ya yang sama-sama baik tentunya. Aja ini tukang maksiat, sini orang jelas-jelas soleh, hafidhoh. Ini satu hafidhoh, siji lah tukang maksiat. Kok istikharah ya kebangetan, gitu ya. Jadi sama-sama hafidhoh misalnya, sama-sama baiknya. Nah, kok ternyata kita lebih kecenderungkan hati kita. Makanya tadi kita harus melepaskan dari keinginan nafsu kita, harus betul-betul pasrah aja tadi nyongki baik ya Allah mudahkanlah ya jadi mana yang baik bagiku baik ya. Itu ya, itu tidak. Jadi pertama ada ketetapan hati, lebih kuat hati kita, kecenderungan hati kita ke arah mana itu akan muncul ya, akan muncul. Kemudian jalannya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimudahkan. Kalau tidak baik itu pasti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dijauhkan. Nah, ini Bapak Ibu, panjenengan dulu istikharah orang. Ya iya sih ya. Si terus pasrah. Alam belek buapik gitu ya. Belek buapik lah. Mungkin biar anak-anak sih gelem gitu ya. Ya tetap dong, tetap harus ya Allah saya kepengen dengan dia suka dengan saya suka dengan dia. Jangan api kapora, tetap minta. Kalau iya baik itu akan apa? Dikuatkan gitu kan. Tapi kalau dia nggak baik setelah kita ikhrah, itu akan dilepaskan, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi tekad hati di sini yang tahu. Jadi tidak ada tanda-tanda secara kasat mata ya. Itu nggak ada, tidak dari kita itu. Ada ketetapan hati, ya, kecenderungan hati lebih kuat. Kemudian langkah menuju ke sananya itu lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa? Doa kita. Gitu kan? Kalau baik, mudahkanlah ya Allah. Ya, itu seperti itu. Oke. Jadi jangan menyesal. Okay. Ya. Monggo, ada lagi? Pada baik. Kalau pekerjaan kan sama ya. Pekerjaan sama. Ya, pekerjaan ya sama semuanya. Sing penting kan gini. Itu tadi ya. Jangan satu bekerja di yang haram, riba, siji ora riba. Enggak perlu istikharah. Nang ban metua pura ya misalnya.
Wis bank konvensional misalnya. Mending metu apa ora ya? Ini jelas mending metu. Orang dulu, orang miskin orang. Tapi anak mana-mana. Ngaku kan. Nah, baru tinggal berdoa kepada Allah untuk apa? Dikuatkan tekad kita menuju yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Untuk dikuatkan. Juga dikuatkan apa? Menerima nanti ujian-ujian yang mungkin terjadi. Ini, saya kemarin waktu khutbah Jumat di mana Sokaraja, itu kan saya setiap Ahad kelima di sana. Ya Ahad kelima Jumatan Ahad Jumat kelima ya. Itu setelah selesai saya membicarakan masalah apa waktu itu ya. Setelah selesai ada orang ingin ngobrol sebentar. Ternyata seperti itu. Dia awalnya bekerja di bank konvensional. Terus dia memutuskan ya, karena sering ngaji masalah riba, memutuskan untuk keluar. Nah, nggak perlu istikharah, udah ngerti oh ini nggak baik, udah keluar, ya keluar. Kemudian, nah pada saat itulah dia mendapatkan ujian-ujian, boleh kerja maning angel, tergoda juga kan kadang gitu loh. Kembali apa ya, padahal gaji lumayan, bareng metu angel itu diuji sama Allah. Ya, kuat nggak nih tekadnya? Maka faida azamta tatawakkal Allah. Jika sudah punya tekad, tawakal sama Allah. Sudah punya tekad, sudah diniatkan, sudah dilakukan, tinggal tawakal Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan di kembali lagi gitu loh. Jadi seorang mukmin kan jangan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kemudian dia ikut ini yang koperasi apa? Merah Putih, menjadi pembina ya, pendamping koperasi Merah Putih. Nah, kembali di situ dia bergejolak kembali. Bergejolaknya apa? Ternyata di koperasi Merah Putih menggunakan bank konvensional. Apa enggak dengan syariah? Itu hanya Aceh katanya. Hanya Aceh yang bank BSI, yang bank syariah. Di luar Aceh semuanya bank konvensional. Nah, bergejolak itu saya lagi lihat gimana dan gitu. Ya kalau panjenengan sudah ngerti jelas seperti itu, saya ngerti di koperasi seperti apa. Tapi kalau ternyata itu juga berkutat dengan riba lagi, otomatis sama aja. Kalau begitu saya harus keluar lagi dan ya begitu, gitu. ya begitu keluar lagi. Iya saya siap kok dan nggak ada masalah, saya mau udah oke lah gitu lah. Akhirnya keluar lagi. Saya bilang kan gini, ya cari dulu yang lain. Ya sambil itu ada yang membolehkan begitu darurat ya, tapi betul-betul niat keluar, betul-betul cari pekerjaan yang lain kayak gitu ya. Nah itu, tapi insya Allah kalau tawakalnya kuat ya, itu akan betul-betul mendapatkan jalan keluar dari Allah. Itu kan dalam rangka ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pasti. Jadi meninggalkan itu kan karena ketakwaan, mengamalkan nilai-nilai ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar dari kekuatan tawakal kita kepada Allah dan usahanya. Maka saya sampaikan kepada dia, kalau panjenengan sudah keluar, itu jangan gengsian. Ya, nyari nafkahnya jangan gengsian. Nek ora sing kaya-kaya, ora gelem jangan. Itu nantilah. Yang penting pokoknya kita kerja dulu apa? Jualan apa, pokoknya yang penting dapat yang halal, apapun itu, nggak perlu gengsi gitu loh. Oh iya gitu kan. Kalau gengsi ya repot kan, boleh paling ya bisa lama lagi nanti keluarga tidak ternafkahi kan. Terus pokoknya jualan apa gitu kan, yang penting halal, karena keluar dari yang haram. Maka kerjakanlah yang halal, gak usah gengsi dulu kayak gitu. Nanti sambil jalan, sambil daftar yang menurutnya sesuai kayak gitu kan. Ya, mungkin dia udah punya pendidikan atau sosialnya kono-kono ya gitu misalnya. Ya monggo, tapi di awal-awal ya
jangan gengsi dulu. Oh, kerjakan saja yang halal apa saja gitu. Itu apa Ibu? Okay. Baik. Demikian, okay. Cukup ya? Dan satu Enggak. itu kan terkait istikharah kan meminta pilihan. Bagaimana ketika kita menggunakan logika atau firasat begitu Ustaz. Firasat terkadang kan orang sebelum melangkah itu firasatnya ini kok jelek, ini kok baik begitu. Itu bagaimana dengan hukum seperti itu? Kalau firasat itu panjenengan istikharah apa enggak? Kalau firasat itu wallahualam bisa jadi dari nafsu, bisa jadi dari setan, kayak gitu ya. Maka untuk meyakinkan ya istikharah saja. Itu ya istikharah. Jadi firasat orang main tuh mana baik? lah ya, itu kan firasat itu dari mana coba sumbernya? Ya kan? Bisa dari perasaan kita, bisa dari nafsu kita, bisa juga dari setan, kan gitu ya. Ya, mungkin juga bisa dari Allah juga kayak gitu kan. Tapi itu kan nggak jelas, itu nggak jelas ya. Apalagi kalau masalah perempuan misalnya ya, karena kecenderungan kita ke sana. Kadang-kadang misalnya si A dengan B, kita sukanya dengan si A, meskipun kalau ditelisik jelas B itu lebih baik jane. Ya, mungkin karena menang wajah. Mungkin kan ini karpe sing lebih apik kayak gitu loh. Firasatnya kayak gitu. Nah, firasatnya udah sing kayak gitu. Nah, itu. Tetap ya. Makanya anta ta'lamu wala a'lam kan gitu kan. Engkau yang mengetahui, aku tidak mengetahui apa-apa. Gitu. Ya. Jadi tetap istikharah. Kalau firasat, wallahu alam itu sumbernya juga dari mana ya hadirnya firasat itu nggak jelas. Itu apa Ibu? Ada lagi? Ini ya istikharah ini ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Tuna maya kita. Yang pertama mengenai sholat Ustaz, mengenai kejadian kemarin yang di Jawa Timur bahwa ada sebuah pondok yang rubuh, tapi ada santri yang tertimbun, tapi tetap melaksanakan sholat. Nah itu bagaimana cara kita mengerjakan sholat dalam kondisi kita di bawah reruntuhan, dalam kondisi kita sudah berhadas, buang air kecil atau besar di tempat, itu bagaimana kita melakukan sholat dan khususnya itu bagaimana? Baik, mastata'tum itu ya, semampunya gitu. Tayamum nggak bisa bergerak-gerak, ya dalam arti niatkan tayamum sebisanya ya. Misalnya kita nge-make apa di reruntuhan kayak gini sih bisa diusap, bisa usap wajah, tangannya nggak bisa ya tangannya telapak tangan saja. Jadi fattaqullah mastata'tum gitu kan. Jadi dalam hal ini ya semampunya ya semampunya lah, udah bisa diterjemahkan lah semampunya ya seperti itu ya. Dia sambil berbaring kurang bisa apa-apa ya sudah, dalam pikirannya niat sholat, takbir dan seterusnya, dibayangin rukuk sujud, bayangan doang kayak gitu semampunya. Gak ada masalah, itu luar biasa itu yang seperti itu. Masya Allah, saya itu apa ya ternyuh gitu loh ketika di dalam reruntuhan kayak gitu, kemutan sholat dia apa ya sabar seperti itu ya. Ya Allah, itu luar biasa sekali loh, mental yang sangat luar biasa. Belum tentu kalau kita yang kayak gitu kemutan sholat dan dia nggak ngerti kan ini waktunya apa ya, kira-kira jadi kerumuh kan, ada kerumuh adzan ya, nggak masalah ya, karena keterbatasan kan ya, ada masyaqqah yang luar biasa gitu ya, nggak ngerti ya, yang dia pahami oh ya kayak maghrib jebule isya misalnya ya nggak ada masalah
kayak gitu. Karena apa? Karena tidak tahu di dalam gelap kayak gitu kan. Wah, ya Allah, itu luar biasa itu kalau masih sholat ya. Kita belum tentu bisa seperti itu gitu ya, belum tentu bisa seperti itu begitu. Oke. Pertanyaan kedua ini siapa? Yang kedua, mana yang anak angkat Ustaz? Ya. Bahwa ketika seiring berjalannya waktu kan anak itu semakin besar tumbuh dewasa, karena ada batasan antara anak angkat dan orang tuanya mengenai haknya itu Ustaz. Ya. Bagaimana solusinya itu gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik, bagaimana solusinya? Iya. Kalau disebutkan memang jelas ya, ini juga terkait dengan waris anak angkat itu. Bagaimanapun anak angkat tidak bisa berkedudukan sebagai anak kandung. Tidak ya, anak angkat tetap anak angkat, bahwa dia adalah tetap orang lain. Kemudian seiring besarnya anak itu, nah terkait dengan aurat tetap itu harus dijaga. Misalnya anak angkatnya perempuan ya, anak angkatnya itu perempuan, nah asal usulnya kita tidak tahu. Misalnya beda dengan kita ngangkat anak perempuan dari dia keponakan kita misalnya ya, itu sedikit berbeda karena itu kan mahram. Nah mahram, kalau mahram aman dan aman gitu loh ya. Tapi kalau kita anak angkat itu betul-betul orang lain ya, tidak mengerti asal usulnya misalnya, kan itu udah bukan mahram dengan suami yang ada di rumah itu kayak gitu kan. Nah otomatis si anak ini ya harus senantiasa menutup auratnya ketika sudah dewasa di depan ayah angkatnya gitu, dan harus diperlakukan bahwa itu adalah bukan anak kandung dan diperlakukan seperti ya orang lain sama seperti itu ya. Tidak boleh seperti anak sendiri wis gede dirangkuli ya, nggak boleh. Kayak si cilik tak kira apa gitu ya. Kalau udah dewasa ya nggak bisa, nggak boleh, udah bukan mahramnya lagi gitu ya, bukan mahramnya. Itu harus disadari begitu, haram gitu. Sama sebaliknya juga sama, kita ngangkat anak laki-laki ya, kemudian tidak ada hubungan apa-apa dengan istri ya gitu ya, dengan ibu angkatnya ya sama ya. Bahkan anak itu boleh menikahi ibu angkatnya kalau pegatan atau meninggal, suaminya meninggal misalnya, boleh ya gitu, karena bukan siapa-siapa kayak gitu, karena bukan siapa-siapanya gitu. Gitu. Okay. Satu lagi Ustaz. Biasanya bapak ya. Mengenai suku Ustaz, ada orang yang berpendapat bahwa ketika ayahnya kakak adik mempunyai anak laki-laki dan perempuan, itu katanya yang mek apa tenang boy gue gitu, bagaimana Ustaz? Si wadon yang perempuan itu bilang kadang begitu gitu. Itu gimana Ustaz? Sepupu anake mbok kayune kalau anake adine. Anu ayahnya kakak adik, ayahnya. Lah iya. Pada baik lah. Ya kan pada baik mbok. Anake kakangnya kalau anake adine. Ya mbok ayahnya kakak adik kan. Ayahnya atau ibunya ayah gitu, itu kakak adik, atau ayah dan ibunya kakak adik itu kan sama keponakan kan. Saya punya adik perempuan, saya punya adik laki-laki, saya punya adik saya yang laki-laki atau perempuan itu sama-sama punya anak, itu kan sepupu. Nah sepupu ya, sepupu itu bukan mahram ya. Maka yang diberlakukan hukum-hukum bukan mahram. Enggak boleh ya Ustaz? Ya enggak boleh, ngeyel itu ya. Dengan mohon maaf Ustaz, kadang dengan alasan bahwa ayah saya atau ayahnya dia atau
kakak yang kakak adik itu bisa menjadi walinya begitu dan alasan Beda, itu lain ya. Lain. Wali itu udah jauh ya. Nah, ini jadi tetap ya bahwa kalau kita lihat mahram ini ya, ada kemarin sudah apa ya dulu ya, mahram berdasarkan keturunan, berdasarkan apa sesusuan gitu kan, tetap harus diberlakukan hukum itu, nggak boleh. Kalau bukan mahram ya tetap tidak boleh ya. Terus boncengan, berdua orang-orang kayak gitu ya. Terus tidak menutup aurat gitu kan, lektonan ya gitu kan, celana pendekan, nggak boleh, haram itu. Kalau sudah dewasa, gitu ya, jangan. Itulah kesalahan yang sering terjadi, Apalagi nih lebaran esok, kumpul keluarga, ya sepupu, termasuk ipar itu ya, itu adalah mahram muakkad kan. Muakkad, jadi ipar itu mahram tapi muakkad, selama dia masih beristri dengan itu haram, kita nggak boleh. Tapi kalau sudah pegatan ya boleh, turun ranjang naik ranjang itu kan boleh. Nah itu aurat itu juga harus tertutup seperti bukan mahram. Itu beda dengan mahram mu'abbad, nah, beda itu nih. Jadi kalau mahram mu'abbad auratnya adalah sama seperti bukan mahram gitu. Tidak boleh ipar wadon ya, ipar wadon bojone adikku sing lanang. Lah ini ketika ketemu saya itu harusnya dia selalu menutup aurat gitu, selalu menutup aurat penuh full kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun di rumah silaturahmi keluarga di rumah, satu keluarga besar misalnya, itu nggak boleh, tetap harus pakai jilbab. Itu yang saya kadang-kadang ini sama mertua saya bilang sama istri, dek itu ibian lagi sino serabu ya tuh mbah itu nggak usah disuruh jilbaban, dia jadi adem gitu. Jadi di rumah itu mbah ibu istri saya kan ikut saya sekarang jilbaban baik gitu loh, padahal itu udah mahram mu'abbad, mahram selamanya. Jadi nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi leher ke bawah tetap harus tertutup sampai lutut itu mahram mu'abbad itu supaya tertutup. Tapi leher ke atas, lutut ke bawah itu terbuka nggak apa-apa. Itu begitu. Bahkan jumhur ulama 4 mazhab itu ya, ini ngeri, makanya Muhammadiyah beristihad dari sini ya. Aurat di depan mahram wadon, orang perempuan di depan mahram laki-laki, tapi mahram itu sama dengan auratnya laki-laki dari udun sampai lutut. Jadi udun mundur itu bukan aurat, tapi bahaya itu. Muhammadiyah terus, ini satu dzari'ah kita, jadi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian menetapkan tarjih auratnya leher ke bawah sampai lutut gitu. Kalau panjenengan baca di al-fiqh wa al-madhahibil arba'ah gitu ya, aurat perempuan di hadapan mahramnya itu seperti aurat laki-laki. Bahaya itu kan gitu. Nah itu Bapak Ibu, tetap ya di sepupu ipar hati-hati karena itu bukan mahram ya. Jadi hukum-hukum tentang aurat harus diterapkan begitu. Oke, demikian Bapak Ibu. Masih ada? Apa sudah cukup? masih ada Ustaz. Mengenai hadis yang tidak ada surat bagi orang yang sendiri di belakang shop itu Ustaz. Ya. Kadang kan di sini kadang masyarakat awam itu kurang paham. Baik, jadi ini
Panjenengan bisa ini ya, ini dijawab oleh Syakir Jamaluddin, anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Sama di Fatwa Tarjih juga sama. Kalau panjenengan baca Fatwa Tarjih di bab sholat berjamaah itu udah jelas. Di bab sholat berjamaah itu kan aturan berjamaah itu arti musafal awal ya, sumaladhi yali. Jadi shaf pertama itu harus penuh. Bahkan ngodik itu enggak diperbolehkan ya. Jadi misalnya ada orang sendirian ngodik sinarpe kon mundur, itu enggak boleh. Enggak boleh itu. Merusak kesempurnaan shaf depan. Ya gitu. Jadi enggak boleh. Makanya orang yang sholat di belakang sendirian, mana nih? Ini kan judulnya gitu ya. Bagaimana posisi makmum satu orang di belakang imam. Nah, kita langsung ke sini. Jika datang menyusul makmum yang lain, maka hendaklah langsung berdiri di belakang imam. Jangan di kiri imam. Kemudian makmum yang sendirian di samping kanan imam tadi, mundur ke belakang untuk ini yang ini. Kemudian jika makmum datang belakangan hanya sendirian di shaf belakang. Ini ya. Jadi ini sudah shaf penuh, datang belakangan sendirian di shaf belakang, maka dilarang menarik ke belakang. Ini sama dengan tarjih ya, dan fatwa tarjihnya. Maka dilarang menarik ke belakang seorang pun jamaah yang sudah berbaris mapan dengan jamaah lain di shaf depan itu. Hal ini karena pada prinsipnya shaf depan lebih baik daripada shaf belakang. Kita disunahkan menyempurnakan shaf depan lebih dulu, bukan malah menguranginya, gitu ya. Jadi kan dalam hadisnya kan begitu. Arti musafal awal bisa merusak dan mengganggu konsentrasi jamaah karena mesti akan menggeser shaf. Pertama, menjadikan shaf depan itu tidak sempurna. Kedua, mengganggu ketenangan jamaah yang ada di shaf pertama itu, gitu ya. Hadis yang biasa dijadikan landasan untuk menarik seorang jamaah untuk menemani makmum yang sendirian di belakang adalah lemah sekali, dhaif. Gitu ya. Bahkan dikatakan maudhu, palsu. Itu masalahnya ya. Sedangkan hadis yang menyebutkan tidak sah. Jadi yang menarik ya, itu dhaif, maudhu, palsu. Nah, sedangkan hadis yang menyebutkan tidak sah orang sholat di belakang imam sendirian yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah adalah makbul, bisa diterima hadis itu. Tapi maksudnya seperti apa? Gitu loh ya. Maksudnya yang tidak sah itu yang bagaimana? Gitu. Maksudnya adalah sholat sendirian yang terpisah jauh dari jamaah. Gitu ya. Apalagi tidak bergabung dengan jamaah yang ada. Misalnya ini jamaah pertama udah penuh, harusnya langsung di shaf yang ini, tapi dia milihnya melompati shaf, tidak nyambung shafnya. Harusnya dia berdiri di shaf kedua, tapi dia berdirinya di shaf ketiga, maka itu tidak sah. Itu yang seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau itu nggak masalah. Pertama, kedua ya, kalau kita narik di depan, pertama hadisnya sudah palsu ya. Kalau nanti ada datang lagi, kita kan nggak tahu nih ada jamaah datang lagi atau tidak. Kalau ada datang lagi, kemudian menjadi bertiga di belakang, depan menjadi kosong. Ya, nah ini menjadi satu kesalahan gitu ya. Satu kesalahan. Padahal yang boleh untuk kurang softnya, jumlah softnya hanya soft yang paling belakang. Kalau ada 2 soft berarti soft keduanya, soft depan harus tetap utuh. Itu seperti itu. Apa kemudian ketika orang datang lagi kemudian yang satu maju lebih manik? Kan tidak toh. Nah, tidak. Nah, ini banyak persoalan di situ.
Gitu ya. Ini terkait dengan tadi. Kemudian menarik ya, menarik. Ini juga di fatwanya ada juga menarik. Ini menarik. Ya, menarik jamaah dari saf depan. Ini fatwa tarjihnya tentang menarik jamaah dari saf depan agar tidak sholat sendiri. Ini fatwa tarjihnya ya, sama. Ya, ini ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saf depan benar-benar penuh dan tidak ada celah untuk bisa masuk ke dalamnya, ya, hendaknya ia membuat saf baru tanpa harus menarik makmum di depannya untuk menemani saf di saf belakang itu. Ini ya. Jadi memang jangan narik-narik. Makanya setiap saf itu harus penuh. Kalau safnya nggak penuh, kira-kira ada celah-celah, itu bisa dimasuki sebetulnya. Biar yang lain pada geser. Kadang-kadang kan ada yang selisih ya sekian mau sana gitu kan ya, sininya selisih A umber. Nah, kalau selisihnya panjang, pada selisih kalau ini dirapatkan bisa untuk satu orang. Nah makanya ini imam berperan sekali ya. Imam sholat loh ya, bukan imam PRM. Imam sholat ini berperan sekali, nata jamaah. Ayo mepet. Kalau udah mepet, maju lagi satu. Seperti itu Pak. Ya. Jamaah kadang-kadang jadi wisawusuhu vakum ya. Angel gitu jadi Allah. Tapi jamaah kita tuh ya orang satu ngomongin rapat gitu, luar biasa. Itu ya. Jadi aja perlu diomongin yang imam lah. Udah rapat sendiri. Gitu ya. Nah ini kita lanjutkan nih untuk nambah pemahaman nih ya. Hendaknya dia tetap sholat sendiri di belakang dan dimakruhkan untuk menarik orang lain di depannya. Dia tidak perlu menarik salah seorang jamaah di depannya sebab apa yang dialaminya bukan karena kesalahannya. Gitu ya. Ini penjelasan tarjih lebih jelas lagi ya. Bukan karena kesalahan dia sendiri di belakang, bukan karena kesalahannya, itu bukan kesalahan, melainkan karena saf depan memang sudah tidak muat. Sedangkan perintah untuk menarik seorang saf depan tidak memiliki dalil yang kuat. Itu, oke? Ini apa Ibu? Nah, idza taha ahadukum ila shafi wa qaddama falyadhib ilahi rajulan yuqimuhum ila jambihi. Nah ini ya dinilai dhaif gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Maudhu, palsu. Bishr meriwayatkan dalam hadis-hadis palsu dari Al-Auza'i. Gitu ya, jelas ya? Nah ini kesimpulannya tarjih nih. Kesimpulan tarjih. Ya. Jadi tidak boleh menarik karena alasan mengganggu orang yang ditarik, sama dengan tadi lah. Udah begitu aja. Ya. Cukup. Oke. Mohon maaf Ustaz. Tapi kalau di prakteknya kadang saf pertama itu belum penuh Ustaz. Ya makanya dipenuhi. Tapi kenyataannya nih Ustaz, tapi datang satu langsung di belakang. Itu termasuk hadis yang itu. Oh iya, kalau masih bisa sebetulnya ke depan, kok dia naruh di belakang, ya. Terus bagaimana posisi dia? Kayak gitu ya. Terus sampai selesai sholat masih sendiri di belakang. Nah, ini apakah dia sholatnya sah atau tidak? Nah, ini lihat di kesimpulan. Jadi penjelasan di atas dapat kesimpulan bahwa hukum menarik seorang shaf depan makruh, oke? Dalam konteks dia membuat shaf sendiri padahal shaf di depannya masih ada yang kosong, ini adalah anjuran yang sangat ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk merapatkan shaf dan mengisi shaf-shaf yang masih kosong, ya. Sebelumnya membuat shaf baru, sebelum membuat shaf baru. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh orang yang sholat sendiri di shaf belakang padahal shaf depan masih ada celah atau masih ada yang kosong. Ini pendapat jumhur ulama yang ini juga dipakai oleh tarjih. Sholatnya tetap sah tapi makruh kayak gitu ya, tetap sholatnya sah begitu. Cukup.
Del-delnya di atas. Coba ya. Arab terus nama materi ini tapi sebengi. Ya. Lanjut tak kalau bisa apa Kak Gus? Satu lagi bisa. Monggo silakan. Kalau bapak tak layani lah. Tekan isu bayu. Ya tambah maning. Ini orang masalah jual beli pada sebuah toko ketika saya belanja total 975 digunakan 1.000 itu gimana? Prinsipnya kalau jual beli itu antarodin, sama-sama ridho, tidak ada hurur, tidak ada tipu-tipu, ya, tidak ada tipu-tipu, ya. Kemudian tidak ada riba, ya, tidak saling mendolimi. Jadi di dalam apa namanya etika bisnis itu ada di sini ya. Nah, oke, belum salah ya. Nah, dalam kasus seperti itu, kalau yang bayar itu, ya, biasanya berapa tadi? Biasanya ya bulatan itu 975 sewu itu contohnya. Janjinya 950 kata-kata. Terus tanpa persetujuan si bayar, nah itu nggak boleh, nggak boleh. Berapapun ya harus dibayar sesuai dengan harga yang ada. Saya kalau jujur ya butuh siapkan jujur. Kayak gitu ya. Jadi permen kalau itu niat antara karena kalau sudah seperti itu ya, yang penting tidak ada tipu-tipu, tidak ada riba di situ ya. Nah, permen itu jadi persoalan sebetulnya. Tapi kalau kemudian yaudah diganti permen, ya permen harganya berapa? Kan gitu ya. Permen harganya berapa? Jadi intinya bukan diganti permen, tapi udah uang itu untuk beli permen. Jadi jujurnya ya udah, jujurnya buat beli permen itu lebih aman dari sisi akadnya. Ya udah jujurnya beli permen, bukan dijoli, itu lebih aman. Kita untuk beli permen aja, kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau memang kemudian suruh bayarnya 1.000, sing tuku ngerti ya, ngerti oh iya anu angel jujule ya, terus digenepna. Yang beli paham, ngerti, tidak ada tipu-tipu, tidak ada yang ditutupi, halal nggak masalah. Gitu ya. Jadi sama-sama itu tahu, ya wis tak genepi 1.000 kayak gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya, tapi dari rezekinya itu ya kalau dia nggak menyampaikan ke yang beli haram, itu udah mengambil harta tidak dengan cara yang sah, itu dengan cara yang batil. Makanya jangan tipu-tipu ya, juga harus transparan. Ini harganya segini, tapi boleh jujur segini susah lah, 1.000 aja ya sekalian. Dan misalnya bulatkan 1.000 ya, sana mau yang apa, yang beli mau, ya udah nggak apa-apa, ya udah halal kayak gitu. Maka harus minta halalnya yang beli, kalau enggak haram gitu. Serupiah pun itu haram. Jangan ya. Kalau di Indomaret malah ini buat infak ya. Ya itu kan makanya disampaikan. Kalau disampaikan oh iya, ya udah selesai persoalan. Infaknya memberi Intinya dikasih tahu. Ini di situ. Ridho apa tidak dia? Ya, itu oke. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan, nah itu mengambil harta orang dengan cara yang batil. Meskipun hanya Rp50 misalnya kayak gitu, tetap itu tidak boleh. Gitu oke. Islah ya, orang tekan suburan lah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada yang membuka tadi, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.